Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, berdiri pada tanggal 3 Juli tahun 1958 dengan ibu kota Padang. Merupakan provinsi yang terletak di bagian utara dan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Provinsi ini juga berbatasan dengan Samudera Indonesia, Provinsi Jambi dan Bengkulu serta Provinsi Jambi dan Riau. Sumatera Barat jadi tempat yang tepat buat dikunjungi. Tak hanya nasi Padang, ada banyak sekali makanan khas Sumatera Barat yang menggoyang lidah. Sumatera Barat dikenal sebagai makanan bersantan dan rasa yang kuat. Berbagai macam kuliner di Sumatera Barat memang kebanyakan sudah dikenal orang Indonesia. Di Sumatera Barat terdapat dua bagian, yaitu Darek daerah di pegunungan dan rantau, pesisir daerah di pinggiran pantai. Daerah Darek dan pesisir masing-masing mempunyai makanan khas yang lezat. Tidak jauh beda, hanya bumbu yang sedikit perbedaan takaran. Makanan daerah pesisir biasanya mengolah ikan. Kuliner yang paling dikenal adalah gulai kepala ikan kakap dengan rasa yang tidak terlalu pedas. Berbeda dengan daerah Darek, gulainya mempunyai rasa yang pedas karena bumbu lebih rempah dan rasa yang lebih kuat. Sumatera Barat atau Ranah Minang mempunyai beragam kuliner. Salah satu yang paling dikenal sampai ranah internasional adalah rendang. Dua daerah di Sumatera Barat yang kerap menjadi tujuan kuliner adalah Padang dan Bukit Tinggi. Selain makanan berat, terdapat 12 jajanan dari Sumatera Barat yang cocok untuk oleh-oleh. Jajanan ini dapat ditemukan di Padang dan Bukit Tinggi. Satu, Karupuak Sanjay. Dalam bahasa Indonesia karupuak berarti kerupuk. Sementara Sanjay adalah nama daerah di Sumatera Barat tempat asal kerupuk ini. Beberapa orang lebih mengenal karupuak Sanjay sebagai kerupuk atau keripik balado. Jajanan ini terbuat dari singkong yang diiris memanjang. Selanjutnya dibaluri cabai merah dengan rasa pedas dan sedikit manis. Sebenarnya keripik balado Sanjay adalah hasil modifikasi dari keripik Sanjay itu sendiri. Aslinya, keripik Sanjay adalah keripik singkong tanpa campuran cabai. Dua, Karak Kaliang. Karak Kaliang menjadi salah satu oleh-oleh yang paling dicari wisatawan ketika berkunjung ke Sumatera Barat. Makanan khas Sumbar ini hampir selalu ada di seluruh toko oleh-oleh khas Minangkabau. Karak Kaliang adalah sejenis kerupuk yang terbuat dari ubi kayu atau singkong. Bentuk karak kaliang dapat dengan mudah dikenali, yaitu berwarna kuning berbentuk angka 8. Karak kaliang mempunyai rasa gurih dengan aftertaste sedikit asam. Kamu bisa dengan mudah menemukan karak kaliang di Padang, tempat asal kerupuk ini. Tiga, Randang Talua. Makanan ringan satu ini berarti rendang telur. Randang talua adalah makanan ringan seperti kerupuk dengan bumbu rendang kering. Randang talua terbuat dari telur dicampur tepung terigu. Kemudian dibumbui, digoreng dan dicampur bumbu rendang. Bumbu randang talua membuat kudapan ringan ini bercita rasa cukup pedas. Sehingga banyak wisatawan menjadikannya sebagai oleh-oleh khas dari Sumbar, terutama yang berkunjung ke daerah Payakumbuh dan Bukit Tinggi.
4. Karupuak jangek. Karupuak jangek adalah kerupuk kulit berasal dari kulit kerbau atau sapi. Bentuk khas karupuak jangek kotak. Sementara kerupuk kulit daerah lain ada yang berbentuk persegi panjang. Cara membuat karupuak jangek: kulit sapi direbus dan dihilangkan bulunya. Kemudian dijemur selama beberapa hari, barulah digoreng. Kerupuk jangek juga tersedia mentah siap goreng. Varian ini cocok dijadikan oleh-oleh. 5. Kalamay. Kalamay adalah kue manis sejenis dodol. Terbuat dari tepung ketan dan tepung beras yang dimasak dengan santan dan gula aren hingga padat. Kalamay atau galamay mempunyai cita rasa manis dan tekstur kenyal. Enam. Ikan bili. Ikan bili adalah oleh-oleh khas Sumatera Barat yang dapat diperoleh di daerah Danau Singkarak. Dari danau indah di Padang Panjang inilah ikan bili berasal. Ikan bili terbatas hanya bisa didapatkan di daerah ini. Ikan bili adalah jenis ikan air tawar yang ukurannya kecil. Sebagai oleh-oleh, ikan bili dikeringkan dan dikemas. Siap digoreng di rumah. 7. Kipang-kipang. Terbuat dari biji-bijian atau kacang-kacangan yang disatukan dan dipadatkan dengan gula aren. Umumnya kipang terbuat dari kacang tanah, tetapi di daerah Minang ada banyak pilihan kipang. Mulai dari kipang kacang, kipang beras, sampai kipang jagung. Bentuk kipang biasanya persegi yang cocok dilahap dalam beberapa gigitan saja untuk camilan ringan. Rasanya manis, renyah, dan gurih. Delapan. Kue arai. Kue arai di Sumatera Barat sendiri biasa dijadikan sebagai kue untuk Lebaran. Namun, kini kue arai sudah dijual di toko oleh-oleh. Kue arai adalah kue goreng yang terbuat dari tepung beras dicampur santan. Bentuknya irisan tipis seperti kerupuk kecil. Warnanya putih dan rasanya manis, gurih, dan tekstur renyah. Sembilan. Batiah. Sekilas batiah mirip dengan rengginang, bedanya ia terbuat dari beras ketan. Batiah berbentuk bulat seperti rengginang dan rasanya gurih. Cara membuat batiah adalah beras ketan dimasak, kemudian dikeringkan dan digoreng. Batiah mudah ditemui di pusat oleh-oleh Sumatera Barat. Ketika berkunjung ke Padang, jangan sampai kamu tertukar menyebutnya dengan rengginang. Sepuluh. Bareh Randang. Bareh rendang ini adalah kue manis yang terbuat dari tepung beras yang dirandang atau disangrai. Selanjutnya dicampur dengan santan dan gula yang sudah dimasak. Karenanya kue ini dinamai bareh yang berarti beras dan randang berarti disangrai. Biasanya bareh randang disajikan dalam bentuk persegi ukuran 1 cm. 11. Kue sapik. Kue sapik kalau di daerah lain dikenal dengan nama kue semprong. Kue sapik dalam bahasa Indonesia berarti kue jepit, sebab pada proses pembuatannya adonan kue dijepit dengan 2 buah besi panas. Rasa manis dan renyah kue sapik diperoleh dari campuran adonan tepung beras, gula, telur, margarin, garam dan kayu manis. Kue sapik juga banyak dijual di pusat oleh-oleh Sumatera Barat. 12. Balui Kariang.
Selain aneka kue, oleh-oleh khas Padang juga ada yang berupa bahan makanan kering yang siap dimasak di rumah. Selain ikan bilih, ada pula oleh-oleh serupa yaitu belut kering khas Minang. Di Padang, belut diawetkan dengan cara dikeringkan kemudian dikemas dan dijual siap olah. Itulah beberapa oleh-oleh khas Sumatera Barat yang layak kamu bawa pulang untuk keluarga dan sahabat di rumah. Semuanya enak dan harganya relatif terjangkau.